Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul as-safi'il abta'i wa Muhammad Arabi. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca sholawat yang kita amalin setiap hari. Sebenarnya kita ini pada membaca apa enggak sih? Pada membaca selawat apa enggak nih? Saya liatin itu kawan-kawan BMI itu setiap hari komentar di saya. Itu bahkan ada yang minta nomor HP lagi, bahkan ada yang minta nomor rekening lagi. Untuk kepentingan apa? Nggak usah sumbang-sumbang duit ke saya, nggak usah. Pakai sendiri aja, kalau bisa sumbang sama kaum muslimin. Bukannya nolak, kesian orang, apa-apa bayar. Maca sholawat suruh bayar gimana? Rasulullah aja gak bayar, nggak aja. Rezeki itu Allah yang ngatur, kagak-kagak aja. Bukannya nolak dikasih rezeki, cuma ya untuk sendiri aja, untuk kepentingan. Kalau mau bersedekah ya yang lebih apa namanya, yang lebih memerlukan lah. Nah gitu. Kalau nomor WA itu ada di tempat saya, di apa saya tulis itu, diklik aja itu, dicari. Kalau memang nggak penting-penting amat, untuk apa nyari Abang Saleh, gak ada kepentingan. Nah, jadi begini mau saya bilang, saya mau berpesan begini tentang baca sholawat. Sebenarnya kita pada baca sholawat kagak sih? Ada yang ngaku udah puluhan tahun. Emang umur lu berapa tahun? Gue aja baru 48. Itu pun kalau catatan pemerintah bener. Karena waktu itu catatan saya salah. Bukan pas bukan 48, ketuaan. Paling-paling 40, itu pun kalau betul. Nah, jadi saya pun ragu dengan catatan saya. Karena waktu itu ini gak usah diomongin lah, nanti kepanjangan lagi. Jadi saya mau bilang begini, membaca sholawat yang kita baca, sebenarnya kita baca apa kagak ini? Kalau kita baca mah kita nggak akan ribut. Orang yang baca sholawat insya Allah ibadahnya meningkat. Karena udah banyak yang bilang begitu, Bang. Saya dulu kan malas banget begini begitu, tapi alhamdulillah saya pokoknya apapun ceritanya saya baca sholawat aja udah. Alhamdulillah, saya malas-malas, saya berangkat terus, saya wudhu terus, sembahyang terus. Itu sembahyang saya sunat juga rajin gitu kan. Kalau minggu kalau bisa nih tambah sholat apa namanya, sendirian juga nggak apa-apa. Sholat apa tuh? Sholat tasbih sendirian juga nggak apa-apa. Emang kenapa ibadah kok orang yang lain tahu? Emang apa? Ibadah urusan kita sama Allah. Tengah malam kita bangun, kalau nggak cukup bangun paling-paling sejam baca tasbih, kan nggak lama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sholat tahajud, sholat duha, perbuatan orang-orang soleh itu akibat dari membaca salawat. Saya kok Bang udah membaca salawat tapi nggak rajin ibadah, bacanya kurang banyak. Coba kalau bacanya banyak ya, agak akan ribut mulutnya. Karena banyak banget orang yang bercerita seperti itu. Bang saya tadinya malas, tapi alhamdulillah dengan baca salawat rajin ngaji. Pokoknya kan ada aja yang belum baca Quran, alah nggak ini, alah nggak itu, belum sholat duha, tetap dikejar, teringat langsung kerjain. Itulah orang-orang. Padahal kan saya pernah dengar suatu ulama berkata, orang yang tidak punya torikoh, kalau dia torikohnya adalah membaca sholawat, nanti akan dituntun. gitu, itu kira-kira. Cuma yang saya tekankan di sini adalah membaca sholawat. Saya pesan sekali lagi, ini baca aja bagaimanapun ceritanya, baca aja pokoknya. Karena saya ngerasain banget itu sesuatu yang udah saya pikir kagak kagak bisa. Karena udah kagak mungkin lagi, saya kagak punya kemampuan, gak mungkin lagi. Tapi itu mah kata saya, kata Allah mah bukan kayak gitu. Alhamdulillah terjadi dengan cara yang aneh banget. Gak usah saya ceritain lah di sini. Cuma saya mau berpesan apa itu tadi, baca aja sholawat. Karena sudah ngerasain berkali-kali berkahnya membaca sholawat. Yang tadinya pendapatan sedikit meningkat, langsung bergerak ke atas. Itu saya juga nggak tahu ini dari apa saya pelajari, ini apa sebabnya. Ya nggak dapet. Kok belum dikasih Bang? Nah ini masalahnya. Kok kita belum meninggal? Coba kalau ditanya, Bang kalau saya udah baca banyak banget, kan banyak kata kita, kata setan yang banyak. Lu baca sholat udah banyak lu, siapa yang bilang setan? Dia nggak mau kita baca salawat. Kenapa ya? Banyak tuh di video saya di atas, disimak lagi. Jadi kenapa saya belum, hajat saya Bang belum kesampaian. Nah sekarang saya tanya balikannya, kenapa kita belum mati sekarang? Coba. Semua orang kalau ditanya pengen masuk surga tapi kagak mau mati. Aneh kan? Surga itu adanya di balik kematian. Kalau belum mati gimana cara kita masuk surga? Kan begitu kan. Kalau Abang saya belakangan jet. Jet kayak jadi jet. Belakangan. Pertama kalau mati itu urusannya A B C itu mah enak. Nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 C. Saya jet kata Jirin M jet belakangan. Bukan itu yang mau kita bilang. Kita bilang adalah apa tuh namanya? Membaca sholawat itu akan menuntun kita kepada perbuatan-perbuatan baik, yang lain akan ngikutin.
akan ikutin gitu. Apalagi saya dulu nggak bisa kesenggol orang. Kalau lagi naik motor kesenggol, jangankan yang lain, orang berseragam juga saya bentak. Kata bapak saya, jangan sembarang ucap, jangan sembarang bentak, jangan sembarang kata, entah kejadian. Ya namanya juga anak muda waktu itu. Sekarang mah nggak mau. Ya udah gua ngalah aja. Walaupun dalam hati, aduh masih ada nih sama gua nih. Tapi itulah berkah baca salawat, jadi nggak mau, jadi lebih sabar. Makanya saya dulu kalau disuruh jadi imam, saya sering nolak. Jangan pak, kenapa? Saleh maju, jangan pak, kenapa? Pokoknya jangan. Ada kawan saya itu, beliau kerja di Saudi Arabia. Dia kalau panggil saya, Saleh, dia bilang kan, Saleh, ayo kita ke masjid. Dia bilang kan, iya bang. Saya bilang, iya pak. Ayo, iya. Saleh, apa kabar? Kapan balik? Dia bilang kan, kapan kita pergi nih? Dia bilang kan, selalu dia panggil saya begitu. Nah jadi kalau kita ulang-ulang terus menerus, insya Allah berkahnya ada. Baca salawat penting banget, baca salawat itu. Jangan tanya. Kalau kita ditanya kapan, kenapa saya belum dikabulkan hajat-hajat saya, ya pertanyaan saya, kenapa kita sekarang belum mati sampai hari ini? Kenapa? Paling orang bilang, ya karena belum ajal Bang Saleh. Lah itu juga begitu, karena belum sampai waktunya kita untuk dikasih sama Allah. Itu kenapa belum dikasih, kenapa belum sampai waktunya, ya kenapa kita belum ajal, karena yang namanya umur berbanding lurus dengan rezeki berbanding lurus dengan umur. Kalau rezekinya udah nggak ada, umurnya nggak ada. Selama kita masih dikasih rezeki sama Allah, insya Allah, selama kita masih hidup, masih ada umur, insya Allah Allah kasih rezeki jalannya sendiri. Nah itulah makanya kita bergerak, berusaha. Ya nggak harus keluar rumah, yang di dalam rumah usahanya kan ada laptop zaman sekarang mah. Bukan kayak zaman Belanda, semua orang harus ngantor gitu kan. Kalau zaman Belanda kan kayak gitu, kita dijadiin amtemer zaman Belanda itu kalau nggak salah saya di dalam buku Buya Hamka. Jadi nggak harus kayak gitu kan, politik balas budi. Belanda kan begitu pengennya sama dia kan, akhirnya dijadiin anak buahnya aja, nggak akan naik segitu-gitu aja. Lah kalau zaman sekarang mah kagak, orang di rumah aja bisa lebih sukses daripada yang keluar rumah. Bu RT lebih sukses dari Pak RT, ibu-ibu rumah tangga itu lebih sukses dari Bapak RT yang keluar rumah. Kenapa? Ya karena teknologi udah maju, namanya rezeki Allah yang nganterin, Allah yang ngatur. Nah dari itu saya cuma mau bilang, mari kita membaca salawat terus menerus, nggak usah dipikir apa hasilnya. Hasilnya nanti kita akan lihat kapan tuh, ketika ibadah kita jadi meningkat, gara-gara itu jadi meningkat, dan juga diri lebih terkendali. Bahkan banyak orang yang bercerita sama saya, Bang, saya kan emosi banget orangnya, tapi alhamdulillah sejak saya membaca salawat kayaknya udah mulai teredam sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Apalagi saya yang jinnya banyak banget, luar biasa, jinnya banyak banget dari dulu muda-muda itu. Segala macam daerah, atas nama daerah, yang ada guru, yang ada khodam saya datengin waktu itu. Jin anu kumpul semuanya. Sekarang udah pada kagak ada lagi kali, udah pada kabur. Dulu waktu saya pertama ya sering-sering ya kalau membaca Al-Quran, ya memang dari masih kecil udah diajarin sama orang tua. Di pesantren juga diajarin baca Quran, tapi nggak sebanyak kita membaca Al-Quran. Kalau udah di atas 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz itu dalam satu hari. Yang ada waktu itu saya muntah batuk. Itu ya nggak tahu kenapa. Karena di dalam tubuh kita nih jinnya nolak, dia nggak mau. Karena pernah dibilang juga sama saudara itu, orangnya tuh begini jinnya bentuknya tuh. Itu saya pernah ngeliat juga begitu orangnya, yang ini nih jinnya begini nih orangnya. Udah pernah saya tengok juga itu. Ya cuman nggak langsung nengoknya. Itu kan begitu membaca salawat udah mulai berkurang. Ya sampai saat ini kan kita tidak bisa bersalawat. Yang bersalawat siapa? Allah. Kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk menyampaikan sholawat. Allahumma sholli, ya Allah sampaikanlah sholawat, ya kan? Ya Allah berselawatlah, begitulah kira-kira kan. Padahal Allah menyuruh kita, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman aja yang disuruh berselawat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang enggak beriman enggak hai. Ya udah, kalau kita nggak beriman, kita nggak kaya. Untuk apa? Allah menyuruh kita untuk orang-orang beriman ini. Kalau kita beriman, mesti kita berselawat. Banyak banget orang yang menghantam saya, menyerang saya. Pakai sholawat Jibril nggak ada dasarnya. Sholawat Jibril cuma nyanyian. Ngaji dulu lah, baru ngomong. Kagak baca kitab udah ngomong lagi. Barakallahu fikum, mudah-mudahan kita mengamalkan salawat setiap hari. Mudah-mudahan Allah mendekatkan kita kepada Rasulullah. Kalau kita membaca salawat, insya Allah salawat kita sampai kepada Rasulullah. Saya dengar dari beberapa guru menyampaikan bahwa ibadah yang tidak ditolak cuma salawat. Kalau ibadah lain dicek dulu nih, ada apa ya, ada ria, ada segala macam kan. Tapi kalau salawat
sampai kepada Rasulullah. Insya Allah Allah terima. Karena yang menyampaikan salawat juga Allah. Kita mau berdoa doang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Sayyidina Muhammad. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wasgilim zalimin bi zalimin wa akridna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.